Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kakak-kakak kelas 9 yang dimuliakan Allah, hari ini kita bertemu kembali dengan mata pelajaran Ats-Tsaqafah Al-Islamiyah untuk pertemuan yang keempat di semester genap ini, yang akan membawa tema tentang saya harus meyakini bahwa kewajiban berjuang atau berjihad untuk Islam. Bagaimana keadaan saat ini kakak-kakak semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam perlindungan Allah, baik kesehatan maupun jiwa dan raga kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi di semester ini. Selamat mengikuti. Berjuang atau kata lain berjihad di dalam bahasa syariat, berjuang untuk Islam. Sebelum kita membahas lebih lanjut, maka kita bahas pengantarnya terlebih dahulu. Berikut adalah tahapan perjuangan. Yang pertama adalah membangun kepribadian yang islami, baik secara akidah, ibadah maupun akhlak. Tentunya hal ini telah kita bahas di semester yang lalu. Tahapan perjuangan untuk Islam yang kedua adalah membangun masyarakat yang berkomitmen dengan Islam, baik pemikiran maupun perilakunya. Ini pun telah kita bahas di materi tentang bagaimana kita berkomitmen terhadap keluarga dan rumah tangga. Mengapa demikian? Karena keluarga adalah unsur terkecil di masyarakat. Keluarga sehat, keluarga bahagia tentunya akan melahirkan masyarakat yang sehat dan juga bahagia. Tahapan perjuangan yang ketiga adalah membangun negara. Bagaimana kita mengupayakan agar negara mampu menerapkan Islam sebagai landasan hukum, sistem pemerintahan maupun undang-undangnya, di mana negara juga mampu mengusung dakwah Islam yang memberi petunjuk untuk menegakkan kebenaran dan keadilan bagi seluruh penghuni alam raya ini. Berjuang atau berjihad untuk Islam merupakan tugas bagi setiap muslim yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, di mana dalam memenuhi segala sarana yang dibutuhkan dan berkaitan dengannya, serta segala unsur yang berkembang darinya adalah merupakan kewajiban Islami dan syar'i. La yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Maka segala hal yang dibutuhkan dan segala yang berkembang darinya merupakan kewajiban dan syar'i. Itu adalah merupakan kaidah usul fikih di dalam agama kita. Hal ini tidak gugur hingga lahirnya kekuasaan yang akan mengemban tanggung jawab tersebut dan mengurus setiap persoalan umat ini. Di dalam berjuang untuk Islam, maka lemahnya totalitas usaha para aktivis atau kemalasan kaum muslimin dianggap berdosa dalam pertimbangan syariat. Dan dosa ini tidak dapat dihapus kecuali dengan segera bergerak untuk mengemban seluruh beban perjuangan dalam menegakkan Islam di muka bumi ini. Berikut alasan mengapa harus berjuang untuk Islam. Perjuangan menegakkan Islam bukan kegiatan sukarela, melainkan kewajiban bagi setiap kaum muslimin, baik dari segi prinsip, segi hukum, darurat, baik sekali individu maupun kolektif. Berikut kewajiban berjuang untuk Islam dari segi prinsip. Maka
memperjuangkan Islam secara prinsip adalah wajib. Karena itu merupakan alasan pembebanan atau taklif kepada seluruh manusia, mulai dari para nabi dan rasul, serta seluruh manusia sejak manusia pertama sampai hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ashr, "Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Demikian juga di dalam surat Al-Maidah ayat 67 serta surat Al-Baqarah ayat 159, juga dalam hadis riwayat Tirmidzi, hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, terdapat di dalam buku Ats-Tsaqafah Al-Islamiyah. Berikut tugas manusia di muka bumi ini. Di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, ini adalah merupakan perintah untuk makhluk Allah seluruh, baik jin maupun manusia, agar senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Maknanya, di muka bumi ini hidup berbagai makhluk dan manusia sebagai pemimpinnya. Maka manusia harus memanfaatkan segala yang tumbuh di atas bumi ini untuk kelangsungan hidupnya, serta manusia harus mampu mengelola sumber daya dengan penuh tanggung jawab. Manusia juga harus memelihara keteraturan di muka bumi ini, bukan merusaknya. Tugas manusia di muka bumi ini berikutnya adalah menuntut ilmu pengetahuan. Yang keempat adalah menjaga dan memelihara diri dari segala sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya dan kesengsaraan. Demikian juga tugas yang kelima adalah menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Berikut adalah tugas khalifah dalam ruang lingkup keluarga atau rumah tangga. Yang pertama adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah, warahmah. Tugas manusia berikutnya adalah tugas kekhalifahan di dalam masyarakat. Yang pertama adalah mewujudkan persatuan dan kesatuan umat. Demikian juga yang kedua adalah tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Yang ketiga, menegakkan keadilan dalam masyarakat. Yang keempat, bertanggung jawab dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Berlaku baik terhadap yang lemah, fakir miskin, anak yatim, dan orang yang berada di bawah penguasaan orang lain. Tugas kekhalifahan terhadap alam meliputi: pertama, mengulturkan natur, artinya membudidayakan alam, yakni alam yang tersedia ini agar dibudidayakan sehingga menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi kemaslahatan manusia. Yang kedua, menaturkan kultur dalam arti mengalamkan budaya, yakni bagaimana budaya atau hasil karya harus disesuaikan dengan kondisi alam atau lingkungan hidup agar tidak menimbulkan malapetaka bagi manusia dan lingkungan. Tugas kekhalifahan terhadap alam yang ketiga adalah mengislamkan kultur atau mengislamkan alam, yakni bagaimana dalam berbudaya harus tetap komitmen dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, sehingga berbudaya berarti mengarahkan segala tenaga, cipta,
rasa dan karsa, serta bakat manusia untuk mencari dan menemukan kebenaran ajaran Islam atau kebenaran ayat-ayat serta keagungan dan kebesaran ilahi. Berikut adalah apa yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 67, surat Al-Baqarah ayat 159, di mana kita semuanya memiliki kewajiban di dalam berdakwah. Dakwah merupakan tugas yang diemban oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang didakwakannya adalah Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakwah juga dilakukan melalui lisan dan perbuatannya. Sasaran dakwah dimulai dari diri sendiri, keluarga, karib kerabat, sampai tegaknya risalah Islam di muka bumi ini. Dakwah juga dilaksanakan tidak melalui paksaan atau penghakiman dan dilakukan secara simpatik. Berikut kewajiban berjuang dari segi hukum. Memperjuangkan Islam secara hukum adalah wajib, sebab terhentinya hakimiyatullah di muka bumi ini dan didominasi oleh undang-undang dan hukum positif buatan manusia atas seluruh negara dan bangsa, sehingga mengharuskan umat Islam berjuang membangun masyarakat Islami, memulai kehidupan Islami kembali, serta mengembalikan manusia kepada aturan-aturan Allah, baik dalam akidah, ibadah, akhlak, dan hukum berdasarkan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tertuang dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 44, 45, dan 47. Yang ketiga, kewajiban secara darurat. Jika ditinjau dari kondisinya yang darurat, maka kewajiban memperjuangkan Islam adalah wajib, seperti yang tertuang dalam surat Al-Anfal ayat 39. Mengapa demikian? Agar kita dapat menghadapi setiap tantangan modern dan konspirasi musuh-musuh Islam. Juga agar dapat menghentikan gelombang materialisme serta serangan ateis yang setiap saat berusaha melumat dan menghapus eksistensi Islam. Beberapa fenomena alam Islami. Di beberapa negara, kaum muslimin menderita karena ditekan oleh pemerintah non-muslim yang berkuasa di sana, seperti di Palestina, di Kashmir, Eritrea, Siprus, Bukhara, Samarkand, dan lain-lain. Juga di beberapa belahan bumi Islam lainnya, ada beberapa negara yang bermasalah karena dikuasai oleh rezim aliran kiri atau kanan. Di beberapa negara lainnya juga terjadi kerusuhan berdarah yang mengerikan akibat dari pertikaian antara kelompok kiri dan kanan untuk memperebutkan kursi kekuasaan. Seluruh bagian dunia Islam mengalami kondisi kebingungan, kericuhan, baik secara politik, sosial, dan ekonomi, kemerosotan yang sangat menakutkan dalam hal moral, nilai-nilai kehidupan, pemikiran, dan keyakinan. Agar dapat memberikan perlawanan yang diberikan oleh Islam, menjadikan suatu keharusan yang mendesak dan menjadi kewajiban agama. Maka yang keempat, dalam keadaan darurat, ini adalah merupakan kewajiban agar dapat menghadapi tantangan-tantangan yang menghadang Islam, baik tantangan yang berasal dari kolonialisme dan dominasi kekuatan global dari luar, maupun boneka-boneka dan semua pihak yang bekerja sama dengan mereka dari dalam. Berikut kewajiban dalam skala individu dan kolektif. Kewajiban dalam skala individu, maka memperjuangkan Islam adalah sama seperti menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya dalam agama dan syariat. Jika dikerjakan, maka akan mendapatkan pahala, dan kebalikannya,
Jika tidak dikerjakan, maka akan mendapatkan dosa. Demikian surat Al-Mudaththir menjelaskan ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Dan kita akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Dalam proses membangun di atas kebenaran dan mengisi kehidupan dengan kebaikan, maka setiap individu bertanggung jawab memberi sumbangan dan kontribusi positif sebatas kemampuan dan potensinya selama orang tersebut mencapai usia dewasa atau baligh, berakal dan mampu. Kewajiban dalam skala kolektif adalah dengan berkontribusi dalam roda pergerakan dakwah Islamiyah, seperti tertuang dalam surat Al-Maidah ayat 2, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tujuan perjuangan atau jihad Islam adalah menghancurkan kejahiliahan hingga ke akar-akarnya dan menggantikan dengan nilai-nilai Islam. Dan bukti yang tak terbantahkan adalah bahwa beban perjuangan Islam terlalu besar untuk dipikul oleh satu orang. Hal ini membutuhkan tenaga, sarana, dan upaya yang besar. Rasulullah SAW sejak hari pertama beliau berdakwah, beliau berusaha keras membangun jamaah. Beliau memilih orang-orang dengan cermat dan menghimpun sosok potensial dengan baik. Individu-individu yang diharapkan dapat diandalkan dalam melakukan perubahan dalam setiap fase dan tahapannya. Berharap kita yang berada di dalam Islam ini, kita semuanya adalah merupakan bagian-bagian yang telah Allah siapkan untuk memikul tanggung jawab perjuangan Islam di muka bumi ini, mengatasi semua kondisi serta kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Berikut adalah hakikat berjuang. Orang berjihad pada hakikatnya adalah berjihad untuk kebaikannya sendiri. Masalah pertama yang harus diketahui oleh seluruh orang yang berjihad di jalan Allah, bahwa mereka harus memahami bahwa merekalah yang membutuhkan Islam. Ketika mereka berbuat, berjihad, dan berusaha dengan gigih, sebenarnya adalah dalam rangka membersihkan diri dan mensucikan jiwa mereka sendiri, serta mengerjakan sebagian hak Allah yang harus ditunaikan. Hendaknya orang yang berjuang atau berjihad di jalan Islam hanya mengharapkan balasan di kemudian hari, yaitu pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya merekalah yang beruntung jika meneruskan langkah perjuangannya, serta kita akan merugi manakala kita mundur dari medan perjuangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan hal ini dalam surat Muhammad ayat 38. Mereka juga harus mengerti bahwa nilai hakiki diri mereka ditentukan oleh kadar perjuangan mereka untuk Islam. Mereka sama sekali tidak berarti tanpa Islam. Bahkan tanpa Islam, mereka hanyalah seperti halnya dalam surat Al-Furqan ayat 44. Mereka harus mengerti bahwa kemuliaan dan kekuatan sejati adalah jika mereka bergabung dengan jamaah yang memperjuangkan Islam. Orang yang bergabung dengan jamaah yang memperjuangkan Islam berarti ia telah terpaut dengan garis keturunan yang paling mulia dan terikat dengan khalifah para pembawa petunjuk, yaitu mereka yang mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Mereka adalah para nabi dan syuhada, adalah orang yang paling baik menjadi teman.
Para aktivis Islam, mereka harus mengetahui bahwa tetap bertahan dengan kafilah perjuangan Islam adalah syarat memperoleh keteguhan hati atau sabat. Karena ketika kita keluar dari kafilah dakwah ini, maka kita akan sulit tidak tersibgoh oleh dampak-dampak negatif dunia. Oleh sebab itu, kita harus hidup bersama keluarga yang penuh dengan aura keimanan, serta bergabung dengan kafilah yang menempuh jalan Allah dan bertahan bersama mereka selama-lamanya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Para aktivis Islam juga mereka harus mengerti bahwa mereka berbuat untuk Allah dan berjihad di jalannya. Hal ini di mana sifat jalan Allah adalah dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan, sedangkan neraka dikelilingi oleh hawa nafsu yang menyenangkan. Jalan dakwah adalah jalan yang tidak akan sanggup ditempuh oleh orang yang pipinya terluka ketika ditempa hembusan angin dan jari jemarinya berdarah ketika tersentuh sutra. Jalan yang tidak akan sanggup ditempuh oleh orang yang takut dengan rizki dan nasibnya hari esok. Jalan dakwah adalah jalan yang akan tidak sanggup ditempuh oleh orang yang memiliki watak keras kepala, suka mengikuti hawa nafsu, tidak lapang dada dan lemah, tidak sabar dengan satu kata yang menyakitkan, apalagi ancaman. Jalan dakwah adalah jalan yang tidak akan sanggup ditempuh oleh orang yang sulit menerima pendapat yang diputuskan bersama atau jamaah dan enggan untuk mengikutinya. Jalan dakwah, hal ini mustahil ditempuh kecuali oleh orang yang beriman yang hatinya selalu bergantung kepada Allah dan jiwanya melihat kepada Zat yang Maha Esa. Al-Quran Surat At-Tolak ayat 2 dan 3, Al-Fat ayat 10. Inilah jalan penyucian diri, menahan diri dan membersihkan diri, jalan kasih sayang dan kepedulian, jalan kesabaran dan keteguhan, jalan totalitas dan kemuliaan, jalan ketulusan dan keikhlasan. Firdaus khairan dathiran atas ihsan ridho kepada kita semuanya. Segala kebenaran itu datangnya dari Allah, orang-orang yang husnul. Amin amin ya rabbal alamin. Qul hadza astaghfirullahi wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum